siku sini ya Pak, kemudian juga ada di lutut dan juga selangkangan ya Pak. Jadi saya minta izin untuk nanti meraba. Jadi apakah sebelumnya Bapak bersedia untuk saya lakukan pemeriksaannya? Baik, jika Bapak bersedia untuk saya lakukan pemeriksaannya, saya izin untuk cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Dengan sarung tangan, saya akan meminta pasien untuk duduk. Pak boleh duduk dan silakan membuka pakaian secukupnya ya Pak untuk leher terlebih dahulu. Saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening vertikal. Saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah adanya massa, kemudian ada tanda inflamasi, dan juga menyampaikan hasil inspeksi terhadap pasien. Kemudian saya akan berdiri di belakang pasien dan meraba kelenjar getah bening pada segitiga anterior leher, yakni dari submental, submandibular, kemudian preaurikular, tonsilar, kemudian juga supraclavikular dan deep cervical. Selanjutnya saya akan mempalpasi KGB scalenus dengan meletakkan jari telunjuk di antara musculus sternocleidomastoid dan juga os clavicula. Kemudian saya akan minta pasien untuk miring ke arah yang saya sedang periksa. Pak boleh miring ke sini dulu ya Pak. Pak sekarang boleh miring sana. Kemudian saya akan kembali ke bagian depan untuk mengecek KGB yang ada di posterior leher atas, yakni KGB auricularis posterior dan juga occipitalis. Sensitif Pak. Baik. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil pemeriksaan apakah terdapat pembesaran, kemudian jumlah pembesarannya, ukuran, konsistensi, dan ada tidaknya nyeri tekan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan KGB dari akila. Saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu terhadap KGB akilanya. Kemudian selanjutnya saya akan mulai untuk melakukan palpasi. Pertama saya akan tanda tangan pasien. Kemudian dengan tangan kiri saya akan merasakan dari apex axilla ke middle lining anterior dan juga posterior. Dan saya juga akan melakukan sebaliknya. Baik, selanjutnya saya akan laporkan terhadap pasien hasil pemeriksaannya, apakah ada pembesaran kelenjar, jumlahnya, ukurannya, konsistensi, dan nyeri tekan. Selanjutnya saya akan melakukan untuk pemeriksaan KGB epitroclear atau di siku. Kemudian saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kemudian dengan tangan kiri saya akan memegang pergelangan tangan kanan pasien. Kemudian saya akan melakukan untuk pemeriksaan KGB epitroclear dengan ibu jarinya di media. Kemudian sebaliknya juga sama. Oh ya Pak, ada pembesaran. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil pemeriksaan apakah terdapat pembesaran, kemudian jumlah pembesarannya, ukuran, konsistensi, dan ada tidaknya nyeri tekan. Baik, Bapak boleh pakaiannya dibuka secukupnya ya Pak, karena saya harus memeriksa untuk KGB inguinal dan juga poplitea yang letaknya di bagian paha dalam dan juga selangkangan. Baik, pasien dalam posisi berbaring, saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaan KGB inguinal. Saya akan melakukan inspeksi tungkai secara keseluruhan, apakah ada gangguan sirkulasi, pertumbuhan rambut yang tidak normal, atau edema perifer. Kemudian saya juga akan palpasi inguinal kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya juga. Kemudian palpasi mengikuti garis horizontal yang terletak di bawah ligamen inguinal lalu vertikal sepanjang vena savena magna. Selanjutnya saya akan melakukan untuk sisi kontralateral yang sama dan saya akan menuju fossa popliteal untuk memeriksa KGB poplitea. Saya akan meletakkan 2 hingga 4 jari untuk palpasi fossa popliteal. Kemudian saya akan lakukan hal yang sama untuk sisi kontralateralnya. Kemudian saya nanti akan laporkan juga hasil pemeriksaannya dan saya akan persilahkan pasien untuk duduk dan mengenakan pakaian kembali. Setelah itu saya akan cuci tangan 6 langkah.